dan itu kan akhirnya ramai, dan sebenarnya justru itu yang mengawali korban untuk berani laporan. Apa sebenarnya yang dialami korban? Ya yang dialami pada akhirnya adalah terjadi persetubuhan yang itu terjadi mungkin sulit diterima oleh nalar, tapi nalar sederhana sulit diterima, tapi kan hal-hal seperti itu bisa terjadi dengan berbagai macam cara ya, bukan hanya bentrok fisik gitu, tapi juga manipulasi, ancaman, intimidasi itu juga sangat memungkinkan untuk melemahkan korban. Kami boleh tahu enggak bagaimana korban mengenali pelaku ini? Ya jadi kenalnya di Taman Udayana sebenarnya. Saat itu korban sedang sendiri, memang mencari udara segar saja, tapi kemudian si terlapor inilah yang kemudian menghampiri korban untuk kemudian mengajak berbicara dan lain sebagainya, dan disitulah kemudian dari obrolan-obrolan itulah yang pada akhirnya cara-cara manipulasi itu akhirnya dilakukan. Jadi memang pada akhirnya kekuatan kata ya yang paling banyak dilakukan oleh si pelaku ini begitu. Iya, jadi memanfaatkan kondisi psikologis korban sebenarnya seperti itu. Jadi kan ya setiap manusia mungkin sedang ada hal-hal yang dihadapi masing-masing dalam hidup, dan itu yang sebenarnya digunakan sebagai senjata untuk akhirnya membuat seakan-akan si korban ini sedang dalam kondisi yang sudah tidak punya pilihan lagi, gitu, seperti itu. Jadi ya, kita kan dapat informasi bahwa korban yang memiliki motor mengantarkan pelaku ini ke kampus, keliling bervariasi gitu. Dia menyebutkan 3 kali, 5 kali, kemudian sampailah di homestay. Nah, kalau dari informasi yang disampaikan oleh korban sendiri, seperti apa sebenarnya? Iya, jadi justru yang memaksa untuk kemudian si terjadinya perjalanan sampai ke homestay itu adalah karena paksaan dari si pelaku. Jadi manipulasi, ancaman dan intimidasi itu dilakukan kepada si korban. Jika itu tidak dilakukan, maka korban akan kemudian semua masalah-masalah yang korban sedang hadapi, yang selama ini dia jalani sendiri, kemudian akan diungkapkan ke orang tua, yang mungkin korban merasa orang tua tidak perlu tahu karena orang tua mungkin akan kepikiran dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya nggak mau, saya akan laporkan ke orang tua kamu karena saya tahu orang tua kamu, saya bisa cari tahu orang tua kamu dan lain sebagainya. Dan tentu itu menjadi pergulatan emosi lah bagi si korban, yang akhirnya membuat korban menjadi pada akhirnya dilemahkan di situ. Memang yang memiliki kendaraan adalah korban, tapi kan pada akhirnya itu terjadi kan karena intimidasi dan ancaman itu. Intimidasi itu seperti apa? Ya itu tadi, bagaimana kemudian korban akan segala hal yang kemudian mereka sharing selama obrolan itu akan dilaporkan ke orang tua korban. Yang selama ini dirahasiakan oleh korban ya. Betul. Iya. Sebenarnya mereka itu kenal kapan? Saat itu. Oh iya. Saat itu. Jadi tidak pernah ada kontak-kontak sebelumnya. Jadi baru bertemu saat itu, ngobrol saat itu, diintimidasi, diancam saat itu, dan semuanya terjadi saat itu. Korban ngerasa nggak waktu itu apa ada sentuhan tangan atau tatapan mata sehingga dia nggak berdaya gitu? Kalau itu sentuhan fisik itu nggak ada ketika mereka perkenalan di Taman Udayana. Itu cuman langsung tiba-tiba si pelaku ini langsung menghampiri si korban dan memperkenalkan dirinya, yang kemudian menanyakan terkait tadi latar belakang si korban, sehingga pelaku itu mengetahui dan melakukan ancaman itu untuk melaporkan latar belakang masa lalunya kepada orang tua. Itu yang dilakukan oleh pelaku. Jadi ada dialog yang cukup panjang ya hari itu. Iya, karena dialog pertama itu di perkenalan dan ngobrol itu terjadinya awalnya kan di bagian yang cukup luar dari Taman Udayana ya, di tempat jalan kaki, trekking jalan itu. Iya, sampai akhirnya kemudian berpindah ke area belakang. Nah, sebelum berpindah, yang menariknya itu ketika perkenalan kan pelaku langsung mengarahkan korban ke sebelah utara, yang dimana di sebelah utara itu ada dalam tanda kutip yang orang lain sedang melakukan
perbuatan asusila atau kalau tanda kutip sedang sepong lah istilahnya, sepasang pasangan. Nah ketika si korban melihat itu, korban tiba-tiba menangis, emosionalnya naik, kemudian ketakutannya kenapa? Karena mengingat masa lalunya. Nah oleh karena kejadian hal itu, pelaku melihat korban menangis, akhirnya pelaku menanyakan terkait masa lalu, gimana terkait mantan misalnya, kemudian orang tua, sehingga korban spontan kok pelaku ini tahu gitu. Nah karena itu pelaku melakukan cara bagaimana mengancam si korban ini untuk mengambil kesempatan. Kayaknya dia sudah bisa memberikan kepercayaan gitu ya kepada pelaku. Pelaku ini kasih kepercayaan kepada korban sehingga mau cerita banyak. Dan proses pindah dari area depan ke belakang itu juga terjadi dengan cara pelaku mengatakan bahwa ya udah makanya kita jangan di sini karena kalau di sini ada adegan itu dan si korban ketakutan, jadi ayo kita pindah ke area belakang. Nah, di area belakang itulah di sana kemudian dari si pelaku mengatakan bahwa si korban ini perlu disucikan kembali dari masalah-masalahnya, dari masa lalu dan lain sebagainya, dan mandi junub ya mandi bersih lah begitu. Dan caranya adalah dengan ikut dengan si pelaku ke homestay itu. Jika tidak maka akan dilaporkan ke orang tua. Iya. Ini juga ketika kejadian itu korban dalam posisi sudah tidak berdaya gitu, kayak mengikuti semua keinginan. Iya, sebenarnya dari korban sendiri sempat ada perlawanan yang mengatakan bahwa saya nggak perlu membersihkan dosa saya sama kamu gitu. Saya bertaubat sendiri gitu. Tapi karena ada ancaman itu yang membawa orang tua, mungkin di situ akhirnya jadi semakin melemah, dan di situlah tempat korban akhirnya kayak mengikuti apa yang kemauan dari pelaku. Dia tetanggaan atau apa ya? Nggak kenal. Tidak kenal. Sama sekali nggak. Tapi yakin bahwa pelaku bisa komunikasi dengan orang tuanya ya? Iya, karena sebenarnya kan karena dari korban sendiri merasa kok pelaku banyak tahu ya soal masalahnya gitu. Ketika pelaku menanyakan soal masalahnya dengan mantan, dengan masa lalu, jadi korban merasa kok orang ini banyak tahu ya tentang saya gitu. Jadi dia juga berpikir si pelaku akan dengan mudah menemukan orang tua karena masa lalunya aja bisa dikulik. Iya. Karena dia juga tidak stabil ya kondisi lalu. Kalau dari teman-teman sendiri, korban ini punya kawan yang lain atau siapa gitu yang juga menjadi korban yang sama? Kalau kan rangkaian ketika selesai dari homestay, korban diminta untuk mengajak pelaku diminta untuk diajak ke balik ke Islamic Center ketika selesai dari homestay. Nah pada saat itu korban menolak. Nah ketika korban menolak, korban diancam lagi oleh pelaku karena tidak mau untuk diantar ke Islamic Center balik. Nah ketika sudah diancam, korban maulah mengantar si pelaku ke Islamic Center. Pada saat perjalanan, si korban melakukan kontak kepada temannya. Nah yang temannya ini kemudian dikontak untuk diminta untuk datang segera ke Islamic Center. Nah pada saat sudah datang ke Islamic Center, si teman dari korban ini sedang OTW ke Islamic Center, dan korban berupaya mengelilingi Islamic Center untuk supaya si pelaku ini nggak kemana-mana dan ketemu dengan temannya. Nah ketika temannya sampai, temannya ini mempertanyakan, ngapain kamu pakai alma maternya si korban? Nah ketika itu, iya, kenapa bisa make kayak gitu kan? Nah kemudian ketika menanya hal itu, Agus tetap mengelak. Nah mengelaknya seperti hal biasa gitu. Nah kemudian setelah itu korban karena awalnya sih ada dua dia temannya datang, satunya mau memukul si Agus, tapi karena melihat fisiknya yang cacat itu nggak jadi dipukul. Kemudian temannya yang dua orang ini mencoba untuk menenangkan si korban. Kemudian dibawalah ke Alfamart dekat Undram. Kemudian ditanya kronologisnya, ketika sudah dua temannya ini tahu, kemudian diajaklah ke Polda untuk melakukan pelaporan. Itu sempat difoto, kami dengar informasi dari sempat difoto oleh temannya si korban. Betul. Jadi ada informasi bahwa korban ini khawatir melapor karena khawatir orang-orang nggak percaya dengan laporannya dia. Betul itu ya? Iya itu betul, awalnya gitu, karena
tapi diyakinkan dengan dua temannya itu untuk melakukan pelaporan ya pada saat di Alfamart, barulah korban yakin sepenuhnya untuk pergi ke Polda. Terus kejadian ini kapan mereka ada kontak? Ini tanggal, kalau nggak salah tanggal 7 Oktober. Tanggal 7 Oktober 2024 kejadiannya. Itu pagi, sekitar pagi. Sore langsung melapor? Kalau melapor saya nggak lupa tanggalnya. Tapi dari pagi sekitar pukul 8 ya, agak pagi 8. Kemudian rentang jam sekitar siang jam 11 sudah di homestay. Kemudian baliknya siang, 12 lebih. Balik ke Islamic Center. Oh, berarti ada rentan waktu ya untuk melapor itu ya. Oke. Sekarang apa kondisi korban seperti apa dari pendampingan teman-teman? Ya sejauh ini sih apalagi dengan ramainya media sosial ya, sebenarnya dari korban sendiri memang sudah memutuskan untuk menutup media sosialnya sementara. Tapi bagaimanapun ada aja ya sumber-sumber dapat informasi dari selain media sosialnya yang masuk ke korban, dan saat ini memang korban masih yang dalam kondisi benar-benar menyalahkan diri sendiri juga karena masih ada rasa takut. Takutnya itu lebih kepada takut tidak ada orang yang percaya sih sebenarnya. Jadi seperti itu. Usia korban berapa? Usia Mereka tidak satu kampus ya? enggak satu kampus. Beda mereka. kampus. Nah itu pada saat kronologi dia dijelaskan dia bawa dari universitas yang bukan kampusnya. Dia memberitahu kan awalnya kampus aslinya itu dari yang itu. Ya. Yang kemudian tapi ketika menyerahkan ke korban bukan kampus yang sebenarnya dia kuliah. Berarti pas diantar itu tidak jelas mau diantar kemana. Oke. Siap. Nama lengkapnya Mas? Nama lengkap saya Andre Saputra. Sama Mbak? Ade Latifah Fitri. Dua-duanya dari kuasa hukum. Kita nyebutnya apa? Kuasa hukum? Pendamping korban. Terima kasih. Kalau barang bukti kemarin yang diserahkan ke ini? Ya. Kalau untuk terkait barang bukti, ini kan ketika korban melapor, kemudian muncul klarifikasi dari pelaku yang dari TikTok kalau nggak salah, media TikTok. Yang kemudian dari media TikTok itu ada berseliweran terkait komentar-komentar, yang dimana komentar-komentar itu ada beberapa korban juga yang kena. Yang kemudian kami dari pendamping mencoba mengkontak korban yang memberitahukan peristiwa yang serupa terjadi. Nah kemudian ketika kami kontak itu nggak berhasil dibalas oleh korban yang komen. Yang kemudian di malam harinya saya dapat telepon dari paman korban yang bukan dari korban yang lain ya? Korban yang lain. Nah kebetulan paman yang nelpon ini yang keponakannya itu sebagai korban, temannya itu yang saya DM yang saya kontak di TikTok, media TikTok. Kemudian, nah kalau ini ada beberapa rentetan dia yang kami temukan. Yang pertama tanggal 28 September tahun 2024. Yang kedua itu tanggal 1 Oktober tahun 2024 yang pada tanggal 1 itu 2 korban yang kena, yang paginya yang pada saat pagi ada yang malam. Nah yang ini itu saling mengenal, yang tadi yang tak kontak yang saling mengenal. Yang kemudian yang terakhir itu yang si ini yang pelapor yang melaporkan si pelaku yang tanggal 7. Berarti lebih dari 1 orang, ada 3-4 orang. Sejauh ini yang sudah teridentifikasi ada 6. Ada 6 orang. Itu mahasiswa. Yang melapor yang satu ini dan ada 2 orang lainnya yang jadi saksi di dalam kasus ini. Masuk dalam BAP Bu ya? Iya, 2 orang. masuk dalam BAP. Yang satunya yang tanggal 28 itu belum bersedia untuk dimintai keterangan. Tapi bukti-bukti itu yang dari 6 orang yang identifikasi tanggal tadi, kami memiliki bukti terkait itu. Itu mahasiswa semua Pak? Mahasiswa semua. Hampir sama ya Modusnya ininya, sama. modusnya. Iya, hampir sama. Bahkan ada informasi ada korban SMP juga yang sampai hamil. Iya. Itu ya benar. Sedang ditelusuri. ditelusuri oleh PTDP. Anak di bawah umur berarti. Iya, di bawah umur. Kalau kasusnya sekarang sudah sampai mana? Kalau kasusnya itu sudah sampai penetapan tersangka kepada si pelaku, kemudian menjadi tahanan untuk sementara. Tertarik minta ilmu. Kalau kita lihat ini mungkin terakhir pertanyaannya ya dari saya, semua orang akan melihat kondisi pelaku ini karena dia disabilitas pasti akan simpati kepada dia.
bagaimana teman-teman yang mendampingi korban meyakinkan korban bahwa pelaku ini harus dihentikan ketika korban berani melaporkan ini? Iya, saya sih selalu percaya, maksudnya keterbatasan ya tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi seseorang berbuat kejahatan jika memang sudah ada niat dan kesempatan seperti itu gitu. Jadi ketika kita melihat sisi pelaku yang ada keterbatasan dan segala macamnya, kita tidak bisa kemudian serta-merta menihilkan bahwa mereka punya upaya, apalagi kalau kita lihat dari pelaku sendiri sebenarnya adalah orang yang produktif dalam kesehariannya. Dia bukan orang yang kemudian benar-benar kesulitan terkapar di kasur dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat kesehariannya, dia adalah mahasiswa, dia bisa bepergian kuliah, dia bisa bersama teman-teman dan lain sebagainya. Jadi artinya keterbatasannya itu kemudian tidak serta-merta menihilkan peluang itu terjadi gitu, apalagi dengan yang dia lakukan adalah kan dari ancaman intimidasi verbal gitu ya, yang mungkin bagi masyarakat mungkin ya bagaimana ancaman dan intimidasi kemudian bisa berakhir di persetubuhan gitu kan, atau perkosaan ya. Justru itu karena permainan emosi itu yang kemudian dilakukan oleh pelaku yang bisa melemahkan korban. Jadi akhirnya seperti itu. Jadi saya berharapnya sih masyarakat bisa justru lebih menjadikan ini sebagai alat kontrol untuk terus mengawal proses hukum ini gitu, supaya terlihat siapa yang benar siapa yang salah. Jadi jangan sampai kemudian kita serta-merta mengatakan bahwa ini iya, jangan sampai menihilkan itu, jangan sampai tidak ada kemungkinan di dalamnya gitu, karena banyak sekali kemungkinan itu bisa saja terjadi gitu kan, apalagi di sini korban sudah berani speak up dengan melapor, itu kan akhirnya artinya kan korban sudah berupaya dengan keras ya, seperti itu. Terima kasih.